Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya akan mempresentasikan materi Central Processing Unit. Perkenalkan, saya Marvina Sari, NPM 2001070017. Program Studi Tadris IPS. Dengan dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Hari Setiaji, Eskom MTI, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi CPU. Pengertian dari CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen-komponen CPU: unit control, register, unit ALU, CPU interconnection. Unit control merupakan unit yang mengatur jalannya program. Register merupakan perangkat penyimpanan yang kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi. Unit ALU sering disebut bahasa mesin karena terdiri oleh dua bagian, yaitu aritmatika satuan dan bualan unit logika. Sedangkan CPU interconnection merupakan sistem yang menghubungkan komponen internal CPU dengan komponen eksternal CPU dan sistem lainnya, seperti unit control, register, unit ALU, lalu dihubungkan melalui CPU interconnection. Bagian-bagian dari CPU. 1. Caching. Caching adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat duduk komponen lain, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Kedua, prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. Yang ketiga, ada motherboard. Motherboard, seperti namanya, merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang keempat yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar mulai dari ratusan GB sampai TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang keenam ada VGA card. VGA card atau Video Graphic Editor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafik untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari atau ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Optical disk drive
Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Fungsi CPU. Fungsi utama CPU ialah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. Percabangan instruksi. Instruksi pemrosesan dalam CPU dibagi menjadi dua, yaitu tahap 1 disebut dengan instruction fetch, tahap 2 disebut dengan instruction execute. Tahap 1 berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit mengambil data dan atau instruksi dari main memory ke register. Sedangkan tahap 2 berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit memberikan data dan atau instruksi dari register ke main memory untuk ditampung di MAA. Setelah instruction fetch dilakukan dengan waktu panggung 1 ditambah waktu panggung 2, disebut waktu siklus mesin. Baiklah, sekian presentasi saya tentang CPU. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.